Hai guys. Hai. Hai. Malam. Hai. 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 Masih kangen. Emang iya. Oh iya. Hai. Coba baca. Serius atau dua rius? Oke, aku percaya. Hai. Hai malam guys. Malam. Hari ini habis kemana aja? Aku habis jalan-jalan for nothing. Terima kasih Kak Cayen dengan pestanya. Terima kasih Kak Janeta. Kangen apa sih? Kangen side to side. Terima kasih Kak Alifa. Ini temanya pink. Ini bukan pink ya. Ini ungu. Itu baru pink. Foto rambut. Aduh, udah dari lama. Udah dari lama ya. Udah dari lama. Terima kasih Kak Bims. Udah lama, cuman kayak emang masih janggal sampai sekarang. Pink. Hah, ini bukan pink, ini ungu. Ini tuh kayak apa ya? Kayak ungu. Pernah ngeliatnya pink? Enggak, mungkin itu efek kangen kali ya. Efek kangen Jemima kali, makanya kayak gitu. Aku normalin saja. Untuk aku udah gak ngerti. Jangan gengsi dong. Jadi dipercepat. Iya Kak. Aku gak sabar banget loh guys. Kalian harus gak sabar juga sama kayak aku gak sabar. Kalian harus gak sabar juga kayak gimana. Kalian harus gak sabar juga kayak sebagaimana Jemima tidak sabar. Terima kasih Kak Alifa. Di Lombok tiduran doang. Hah, justru malah aku tuh merasa aku sangat produktif di Lombok tau. Terima kasih Kak Adia. Iya, semangat Kaknya. Spill apa nih? Aku malah merasa kayak kalau misalnya di Lombok tuh lebih produktif banget. Enggak sih, sama aja sih produktifnya. Cuman beda, bahkan kalau di Lombok itu kan konteksnya liburan. Nah, menurut aku kalau misalnya aku tiap hari kegiatannya kayak kemarin itu kayak produktif untuk liburan, ngerti gak sih? Kan kalau misalnya aku di sini kayak ya emang gak liburan, jadi maksudnya emang ada kegiatan gitu kan. Tadi kamu lari? Hah? Lari? Enggak. Terima kasih Kak Mufti Jemimanya. Mintanya anaknya sesi berapa? Sesi semua. Hari ini ngapain aja? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma jalan-jalan. Ya jalan-jalan. Aku suka banget jalan-jalan tanpa aku nggak tahu aku mau ngapain. Jalan-jalan kemana? Jujur cuma di mall. Tapi kayak aku suka aja gitu. Aku suka aja kalau misalnya kayak jalan-jalan without buying anything, like just spending time, and I don't know. Soalnya di mall gak ada apalah. Kesal loh. Enggak ya, kalian jangan kayak gitu, kalian jangan meremehkan. Aku marah kalau kalian meremehkan kayak gitu.
Aku bayangin ya, kemarin aku pas balik aku kayak sedih banget tau. Kayak aku sedih banget. Terima kasih ke Gale. Jangan kayak udah dong, itu kan mall kebanggaan semua orang di dunia, semua orang di Lombok itu mah. Terima kasih ke Alia, Salsa kompasnya. Sedih banget berpisah ada Dodo. Enggak, kayak aku tuh sedih banget. Karena tau gak sih tadi Akin ngechat, dia kayak aduh sedih banget. Jangan sedih dong. Enggak, kan ada kalian, kenapa aku perlu sedih? Itu yang di ekstrik Akin sama siapa? Sama Kak Intan gak sih? Tapi sama aku juga kayak gitu guys, bulan ini udah gak ada restore. Tapi emang udah bentar lagi sih, bentar lagi juga emang udah mau berakhir. Terima kasih Kak Fadil, jadi hatinya. Kayak ikutan ice skating, jujur ya, aku nggak tahu. Kan kemarin kita mau udah rencana kan, bener-bener rencana banget guys, beneran kayak besok kita mau ice skating. Terima kasih Kak Fadil, tapi gak jadi karena nggak bisa, ternyata bentrok gitu kan. Terus tiba-tiba dia tuh main sendiri sama Myra, terus dia kayak kirim foto gitu kan, terus aku kayak that should be me. Nggak deh, aku kayak oh oke aja sih. Oh biasa aja sih sebenarnya. Guys, kalian kayak kalau ngeliat poni aku pendek banget gak sih? Aku merasa kayak tiap makin hari makin pendek, padahal harusnya makin hari makin panjang. Pas itu aku pernah foto, terus aku lagi ketawa happy gitu, terus kayak poni aku tuh kayak dia banget panjang. Hah? Demi apa sih? Kalau kata temen aku ini tuh himekat, padahal enggak. Terima kasih Kak Iyas, cendrawasinya. Thank you Kak. Terima kasih Kak Yogi, kangen Jemima, JKT48 show-nya. Thank you. Masih panjang itu dia. Iya, masih panjang. Karena aku nggak mau memendekkan. Tapi aku merasa kayak, aku kan pas itu ditanya ya, kayak rambut merasa aneh itu setelah berapa hari setelah dari potong rambut, ngerti gak sih? Tapi kalau aku merasa kayak, pokoknya kalau aku potong segini misalnya, terus untuk memanjangin, jadi kayak masa-masa kayak gini, ini tuh lagi awkward moment gitu loh. Kayak lasa kayak lagi aneh gitu. Tapi ntar kalau udah panjangan dikit baru lebih bagus lagi. Tapi ya, aku ngeliat foto-foto aku dulu, dulu pas aku belum berponi, dan kayak pokoknya pas masih awal-awal itu rambut aku panjang banget ya ternyata. Salonnya jelek lah, enggak, emang di salon manapun kalau lagi panjangnya segini aku merasa lagi awkward moment gitu. Terima kasih Kak Alfi. Iya, kalian jangan gituin salon favorite aku. Kakak kayaknya masih kenal, kamu nggak? Kebetulan kita tuh emang walaupun dia salon langganan, tapi kan kalian tahu dulu itu aku kayak potong rambut tuh setahun sekali. Jadinya pertama nih udah setahun sekali, jarang ketemu dong pastinya, dan aku juga nggak yang kayak deket gitu. Aku cuma kayak, jadi obrolan kita selama di salon tuh hanya kayak, kamu mau potong apa? Mau potong ini, udah guys, itu aja. Atau enggak kayak kurang pendek gak? Udah gitu aja guys. Obrolan selayaknya hairstylist dan pelanggan aja, nggak ada ngobrol-ngobrol hal lain. Jadi makanya sampai kayak papi aku juga
tadi ngomongin apa aja? Gak ada ngomong apa-apa. Aku gak ada ngomong apa-apa. Gak ada gitu sih. Gue kayak, halo, aku gak ngomong apa-apa. Aku cuma kayak ngomong mau rapin poni, udah gitu aja ya. Gak ada obrolan lain. Terima kasih kalian JKT48 show-nya. Thank you. Terima kasih Kak Gale toanya. Bisa kenalan. Gini loh, dari awal potong aja tuh gak kenalan. Kan aneh ya? Gak suka. Terima kasih Kak Artanti. Sebagai orang introvert. Kemarin aku diajak pergi kantor kan, yang aku bilang malam-malam mau pergi itu di PM yang aku cerita. Terima kasih Kak Adik Maul. Yang aku bilang malam-malam aku diajak pergi makan. Sebenarnya nggak mau tapi ya udahlah. Nah itu karena rame, terus aku tuh kayak introvert banget, terus aku kayak aku sangat benci suasana awkward, jadi aku kayak ya udahlah. Tapi kan aku disuruh, jadi ya udahlah. Kamu belum potong poni dapat apalah, ini aja sealis loh. Biasanya poni Jemima kayak semata. Main HP doang. Nah, sebenarnya aku tuh bingung kalau misalnya sama orang-orang yang kayak lebih tua kan harus menghargai gitu kan. Jadi aku nggak enak kalau main HP, karena maksudnya kayak harus menghargai. Tapi kalau nggak main HP tuh aku bosen. Jadi kayak udah aku kayak diem-diem aja gitu. Aku ngomong seperlunya aja. Kalau diajak ngobrol aku ngobrol. Karena aku kayak ya udah merem aja. Kurang ajar merem tuh. Terima kasih Kak Alfi. Salam langganan kamu masih. Telat banget loh, tadi baru aja dibicarakan. Ya ngomong satu kata pun cukup. Iya benar. Kayak introvert banget, introvert aku. Tapi kayak gak tahu ya. Kayak misalnya ya, papi aku kalau bisa aku kayak introvert gitu. Terima kasih Kak Yogi di Mimanya. Kayak beliau tuh sudah tahu gitu kalau misalnya aku diajak ngobrol aku kayak introvert banget, jadi kayak ya udah nggak memarahkan, ngerti gak? Misalnya aku sering banget bisa nih kayak misalnya aku ketemu teman-teman mami aku atau siapapun gitu, kayak sering banget kayak misalnya jangan diem-diem aja, bisa digituin kayak jangan diem-diem aja gitu. Sangat mengerti betul sekali. Tapi sebenarnya tergantung orangnya siapa, maksudnya kayak temennya siapa, kayak ya gitu. Beliau lah emang ini loh, emang pahlawan aku loh. Apa nih? Lebih seru naik sepeda apa kuda? Sepeda. Terima kasih Kak Mas Alfa. Sepeda guys, pas sepeda tuh seru banget, seru parah. Tapi katanya aku sering membuat kemacetan. Karena aku tuh nggak bisa ngedrive gitu loh, ngerti gak? Jadi bisa ini kayak belokan, nah belokan buat kesini. Nah aku tuh sering kayak ngerem dulu, terus baru belok dikit-dikit. Nah itu jadi katanya aku sering banget buat kemacetan di daerah situ. Aku nggak bisa ngedrive. Ya tau gak waktu sepedaan? Enggak. Gak bisa nikung, iya soalnya nikung tuh hal tidak baik, ditikung. Gue sambil game dulu lah tiap harinya. Tapi pas itu ada suatu momen kita udah malam kan, mau balik, terus bener-bener jalanannya nggak ada lampu sama sekali. Tapi aku dibantu karena kayak kukuku di depan udah pakai flash gitu kan, jadi bisa ada cahaya. Dan aku kan kayak nggak berani ya, bayangin aku 2 tangan aja aku takut, apalagi aku 1 tangan untuk satu memegang flash. Serem. Ada kudanya, baiklah. Apalah kok tiba-tiba ngomongin kuda sih?
Ya lama sih pantai semua. Sebenarnya enggak di daerahnya aja, maksudnya misalnya di Senggigi ya itu banyak banget pantai. Tapi kalau misalnya di kotanya ya enggak juga, maksudnya enggak yang kayak isinya pantai doang. Tapi kalau misalnya udah ke daerah itu, misalnya udah di circle itu, ya udah itu isinya bener-bener pantai, dari berbagai resort, villa, restoran, itu emang isinya pantai semua. Sepeda Jimmy besar banget. Itu doang. Terus itu ditanya mau yang warna hitam atau pink. Jelas aku memilih warna pink. Udah itu aja. Ya jujur pantai di Lombok bagus ya kan. Terima kasih Kak Dayang Aisyah. Sumpah ya guys, aku masih banyak buat foto. Tapi kayak aku tuh pusing tuh gak sih lihat foto-foto aku. Kayak terlalu banyak. Jadi aku tuh kayak pusing tau. Terima kasih Kak Girgor di mimanya. Kata mau, iya kan. Sumpah. Kan harus matatin aku. Kayak aku pusing milih-milihnya. Terima kasih Kak Mas Aneh. Bahkan draft TikTok aku, makanya kalau kalian melihat kayak aku sering tiba-tiba kayak post draft TikTok, karena draft TikTok aku juga banyak dan aku kayak pusing untuk lihat. Gak perlu dipilih lah. Terus di saat aku lagi kayak posenya merem gitu, terus aku kayak jangan jadiin draft. Sumpah aku suka banget karena aku selalu kayak gitu, selalu kayak buatnya banyak terus end up itu di draft doang, dan aku kayak nggak pas-pas sampai kayak udah busuk. Terima kasih Kak Chan. Dan akhirnya aku buang. Ada foto kamu pakai digicam nggak? Jujur semua foto aku tuh pakai digicam. Ih, asik banget. Apalah, enggak sih, tapi nggak semua sih. Pokoknya kalau yang aku difotoin itu pakai digicam. Ajarin dong. Aku juga emosi tahu pakai itu. Karena dia kalau malam-malam tuh kayak ngeblur gak jelas, aneh gitu. Jadi aku kayak juga emosi. Terima kasih Kak Gabriel. Itu namanya susah fokus. Iya. Tapi beneran tau gak sih kayak ketumpahan. Jadi aku pikir tuh kamera aku ketumpahan es krim karena bener-bener blur. Tapi itu kayak harus pakai flash. Tapi aku gak suka banget kayak flash tuh. Kalau pakai flash tuh backgroundnya jadi nggak kelihatan. Terima kasih ke Gabriel. Apalagi kalau ada objeknya, maksudnya kayak kita background jadi hitam semua. Kecuali kalau misalnya masih kayak sunset, jadi masih gelap tapi masih ada something, tapi yang udah beneran gelap banget itu udah mendingan pakai HP atau digicam. Jujur aku nggak tahu sebenarnya aku suka dua-duanya, cuman menurut aku kalau bisa digicam tuh kayak mau sejelek apapun tuh kayak tetap estetik gitu kelihatannya. Nggak tahu ya, itu mungkin cuma feeling aku doang atau gimana gitu. Tapi maksudnya kayak nggak fokus atau miring, nggak simetris apapun, tapi kayak masih bagus gitu loh kelihatannya. Kalau HP tuh kalau misalnya udah kayak nggak simetris, kayak udah jelek kelihatannya. Udah pakai. Tapi kalau misalnya barengannya Infinix, saya Infinix. Bagus, karena kamu foto jadi enggak kamu foto jadi kok. Digicam aku mana ya? Digicam aku ada di mana ya? Oh, di sana. Punya aku warna merah. Karena aku kan lagi, kalian kalau yang nontonin live aku berapa bulan belakangan ini, gak dibawa dong. Berapa bulan belakangan ini aku sering banget kan bilang kalau misalnya aku tuh lagi suka banget sama warna marun. Terima kasih Kak Bima. Jadi pada saat itu, emang pada masa itu aku kayak beli semuanya tuh warna merah. Terima kasih Kak Gavi, Kak Elanya. Ya jadi aku lagi beli semuanya warna merah pada saat itu.
Oh iya, demi apa? Tapi emang warna merah bagus kan, kayak aku suka deh, gemes deh. Perasaan kemarin biru, hah? Sampai tas pun merah, iya kan? Itu apa? Iya, itu apa lagi masanya suka warna merah? Mode yang sering kamu pakai? Aku nggak tahu mode-mode jujur. Aku kayak agak gaptek gitu. Merah berani benar. Putih darah suci. Darah suci. Putih suci. Kok nggak setia sama warna? Enggak, karena merah tuh bagus menurut aku. Tapi spesifik merah ya, aku lebih suka merah marun. Kalau misalnya merah yang kayak agak orangey atau merah apel, itu aku nggak terlalu suka barang yang merah apel. Kalau mau naik kuda, first time apa yang harus disiapin? Pertama harus siapin badan ya. Terus harus siapin uang. Udah itu aja sih yang disiapin. Oh, siapin HP supaya bisa foto. Siapin kamera lah supaya bisa mengabadikan. Harus siapin kuda dulu. Lah, kalau itu mah bukan kita yang siapin gak sih? Orangnya. Biar narsis bener. Percuma loh kita udah naik dengan susah payah, terus prepare everything, tapi nggak ada fotonya ya. Makasih buat masukannya. Iya, karena aku ke Lombok dulu lah. Lombok kepatah nggak naik jet ski, nggak naik jet ski, tapi jujur kayak agak kita pas lagi ngeliat jet ski tuh kita kayak masih nggak berani. Makasih Kanakin. Sumpah sebenarnya ya boat aja, kayak pisang boat aja, aku aja kayak gak berani tau. Terus kata teman-teman aku kan mesti rame-rame banget kan. Kata teman-teman aku yang nggak berani cuma aku doang. Maksudnya di tim kan dibagi banyak orang. Soalnya kan nggak mungkin ya rame-rame di satu pisang bot. Tapi yang pas bagian timnya aku dibilang aku doang yang nggak berani. Takut dijatuh. Soalnya itu asin banget dan aku tuh merasa kayak, ngerti nggak sih, masuk ke mulut, masuk ke hidung udah sampai kayak otak, saraf-saraf gitu rasanya. Takut tenggelam. Enggak lah, kan pakai pelampung. Ya emang deh, maksudnya karena jangan diminum. Kalian coba dulu deh pisang bot, kalian baru bisa merasakan. Bayangin nih ya, orang yang naik jet ski-nya dia ngedrift, terus kita nih botnya brek gitu. Dan itu kenceng banget dan aku kayak kebentur. Dah. Kalian belum nyobain pisang bot di Lombok kan? Harus cobain, beda kalau di Lombok servisnya. Kamu balikin lagi? Iya, kita jago tau, kita kerjasama yang bagus. Udah berasa kayak bisa tinggal di hutan tau gak sih? Karena aku merasa kayak kita gak ada beda. Belum nyoba aja kan? Beda pokoknya. Aku pernahnya bagian tuh kan. Bedanya itu kalau misalnya di Lombok tuh lebih experience itu lebih ada, karena bener-bener rasa pisang. Iya, lebih ekstrim bener. Bedanya di Lombok harus, sumpah guys, enggak banget. Sumpah enggak tahu, enggak jujur enggak. Sumpah kalian harus percaya sama aku, enggak. Tapi enggak. Aku malah merasa panasan di sini tau. Enggak tahu ya, aku lebay atau gimana. Atau sebagai bukan anak
sini atau gimana nih, nggak tahu. Percaya aku tuh harus percaya ya. Foto di depan ikonik Lombok tuh kayak pas itu malah gak panas, itu gak panas. Kalau aku malah lebih panasan di mana ya? Gimana ya? Entah. Padahal pas naik kuda enggak, itu karena pas udah ini banget, udah jam berapa ya pas itu? Jam 5:30 gitu kalau nggak salah. Jadinya gitu. Pada saat di dekat kompor. Jujur aku kayak nggak menyangkal itu benar sih pasti. Pas naik bukit enggak, dingin banget, adem. Iya, emang gitu, makanya nggak panas jujur. Terus yang mana yang panas? Nggak ada yang panas menurut aku. Bisa naik sepeda, melihatlah di ex aku ya, Jemima naik sepeda jago itu, baru bisa menilai skill aku. Tau gak sih, itu aku retake 500 kali. Percaya nggak? Aku retake itu 500 kali karena kayak gagal, bukan gagal, terima kasih Kak Bas, tapi maksudnya kayak apa sih, rame pas itu. Bukan gagal, bukan. Jemima kalau di Lombok jadi anak pantai banget. Emang, terima kasih Kak Rafa. Makanya selama ini Jemima selalu bilang Jemima anak pantai, dan akhirnya Jemima beneran ke Lombok dan Jemima beneran anak pantai. Emang guys, Jemima anak adventure, nature banget. Dipegangin apalah. Enggak, karena pas itu rame, terus kayak banyak orang lewat gitu. Sama jiwa emang banget, bolang banget emang. Certified-nya kan. Kayak aku aja sehari nggak ke pantai itu rasanya janggal tau harinya. Kayak bukan hari gitu. Kayak kalau misalnya nggak ke pantai itu bukan hari namanya. Terima kasih Kak David. Iya bener. Aku kayak sampai akhirnya bilang duh anak pantai, karena pas itu dia kayak nanyain aku sesuatu dan aku lagi ngepap karena aku lagi main ayunan malam-malam di depannya itu pantai gitu, view pantai. Terus dia bilang kayak duh anak pantai banget ya. Serem tau, tapi lucu. Oh lucu, terima kasih Kak Gavi. Hahahanya bukan lucu tapi seru, terima kasih Kak Mas Salsa. Bener mengatakan mau bener, terima kasih Kak JY Jemimanya. Padahal yang video malam itu nunggu kelanjutannya tuh. Kenapa sih selalu kayak gitu ya? Kenapa ya kayak gitu ya, selalu kayak gitu. Aku kayak sedih gitu tau. Masa mama main ayunan? Enggak, aku enak soalnya kayak udaranya sejuk. Habis itu kayak ya udah aku suka aja gitu. Ada Maira mana? Dia nggak komen berarti enggak. Hai cintaku yang cantik dan imut. Terima kasih Kak Okto. Maira baru main live. Tuh kan, kalian bohong lagi. Itu benar malam-malam gak masuk angin. Tapi tau gak sih, jadi ya itu tuh kan aku pokoknya dari jam 3 sampai jam 8 ya kalau gak salah. Dari jam 3 sampai jam 8. Bayangin keriput lah itu dari jam 3 sampai jam 8. Walaupun memang kita pindah-pindah, tapi maksudnya kan kayak end up di ini lagi kan, di pantai lagi kan. Nah habis itu aduh mau nangis tapi bohong. Habis itu aku pulang langsung kena AC nih.
Aku pulang langsung kena AC kan, di perjalanan di mobil langsung kena AC. Habis itu pulang buat beres-beres dan lain-lain, enggak tahu nggak ngapain, pergi makan dulu. Bayangin, pergi makan dulu dan aku belum ganti baju dari baju pantai. Dari baju pantai basah yang sampai udah kering karena AC. Habis itu sampai jam 10 atau setengah 11 gitu, terus baru aku balik. Masih basah, iya. Rambut aku kayak masih ada kepiting gitu nyangkut. Fix masuk angin. Enggak, terus besoknya aku langsung siap-siap, pokoknya kayak bangun pagi siap-siap gitu. Dan tidak. Kalau masalahnya, enggak, masalahnya itu tuh udah itu udah tanggal berapa ya? Pokoknya Selasa. Tuh, Selasa, sekarang aja udah Jumat. Bayangin, I'm fine guys, I'm fine, gue rencana, ting 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 ting. Terima kasih Kak Gavi. Terima kasih Kak Iksan. Makanya kayak itu normal. Terima kasih Kak Gavi, aku bener-bener katanya wahai cintaku tapi nyarinya yang lain. Emang ya, terima kasih Kak Takachi. Kencengin aku. Kenapa sih nggak mau dengerin suara Jimima ya? Awas aja yang penting. Enggak, terima kasih Kak Shandi. Jadi kita show-nya. Enggak loh, Jimima kuat, Jimima bisa strong. Terima kasih Karian. Aku punya soal live gak ada jeda. Tuh, bayangin malah makin sehat gak sih? Emang ya. Terima kasih Kak Iyas, Jimimanya. Terima kasih Kak Jimimaholic. Terima kasih Kak Takachi. Jimima, aku marahnya kenapa Virgin sama Myra marah-marah terus ya? Kebetulan aku bukan Virgin dan aku bukan Myra, aku tidak bisa menjawab. Bisa sih, tapi enggak bisa. Certified Warlock ya kan? Emang loh. Kapan lagi ngobrol? Ini baru aja balik lagi ke sini. Emang nggak mau Jimima ada di sini apa gimana? Baru banget lo balik ke sini terus udah pengen pergi lagi ke Lombok lagi. Cuma nanya. Nggak tahu. Gak tahu. Bisa sama kalian itu kan? Emang kakak satu itu terus saya dipeduliin. Kakak satu itu. Ulang kelompok lagi, tapi iya. Lingkungannya udah mau nyusul. Iya, pokoknya. Lombok kangen aku nggak ya guys? Kan harus jawab. Kalian sebagai hati, kalau Lombok punya hati, misalnya ya kalian kalau misalnya Lombok punya hati, kalian bisa menebak hati dari Lombok, hatinya Lombok. Pokoknya Lomboknya punya hati. Kalian merasa kayak bakal kangen apa enggak? Kalau ada orang Lombok yang gak bisa lah, ada aja. Karena kan aku bukan tour guide. Karena aku bukan tour guide ya, aku cuma datang ke tempat. Terima kasih Kak Gavi, datang ke tempat dan menikmati suasana Lombok, dan aku tidak menghafal semua nama-namanya.
Enggak, soalnya kamu dari kecil. Terima kasih ke Yogi Jemimanya. Soalnya kamu dari kecil di sana. Iya, emang aku dari kecil di sana. Dari lahir. Terima kasih ke Yogi Jemimanya. Kayaknya kamu orang favorite Lombok. Makasih. Makasih, aku suka banget. Aku suka banget kalimat itu. Catat ya teman-teman. Sepertinya aku seperti aku orang favorite Lombok. Terima kasih kalian sahurnya. Ya udah, gak ada sahur lagi. Aku sebagai yang rajin tiap hari. Nah, aku kayak merasa di hari aku tuh kayak ngerti gak sih, nggak sama gitu. Terima kasih ke Yogi Jemimanya. Karena kayak aku tidur sekarang tuh tidur aja, nggak ada alarm. Aku tuh kayak merasa ini tuh bukan hal yang seharusnya terjadi. Karena aku tiap hari itu terbiasa terbangun, bahkan sebelum alarm berbunyi aku sudah terbangun sendiri. Tapi Jakarta kan kamu juga. Emang iya, sahur kamu aja skip 3 kali lah. Mending gak sih daripada aku tidak mengatur sahur, harus bersyukur lah. Jadi nanti aku mau gak apa-apa sih, gak usah, aku gak apa-apa. Aku penantar sekarang sambil nonton. Emang iya. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Masuk ke Indonesia apa Lombok? Kebetulan Lombok kan ada di dalam Indonesia ya, jadi Indonesia aja. Kecuali kalau misal Lombok itu ada di misalnya di negara Australia gitu ya, itu baru bisa menjadi perbandingan. Tapi ini nggak bisa jadi perbandingan karena Lombok itu bagian dari Indonesia. Indonesia nggak lengkap kalau nggak ada Lombok. Tapi tapi yang nggak bisa beda Lombok juga karena Lombok itu di Indonesia, ngerti nggak? Gitu ya guys. Gitu ya guys, kalian mengerti kan? Gak ngerti, ya udahlah, gak ngerti sendiri, ya udahlah ya. Mengerti ya, jadi itu tidak bisa menjadi perbandingan. Oh, bukan Asari, bukan loh. Jadi aku mau jam segini loh, astaga. Intinya pilih Indonesia. Nggak pernah ke Lombok, harus ke Lombok. Orang Lombok tapi jagonya bahasa Jawa lah. Keren dong berarti. Bisa banyak bahasa. Di Indonesia apa kok? Kan kita semua ada di Indonesia ya. Jadi itu bukan jadi perbandingan. Lombok Wita, yap. Cuma ngomong bahasa Jawa gak bisa. Masa harus ngomong? Harus. Thank you Miss Lombok. Dulu aku kayak gitu tau. Dulu aku pengen kayak gitu. Pengen model sampai menjadi Miss Lombok. Sampai aku ke Jakarta untuk model. Dan terima kasih Kak Gavi. Dan sekarang berakhirlah aku di sini. And I'm not regret of it. I like it. I'm very grateful of it. Aku notification. Masa sih saya bisa apa loh? Padahal baru mulai, belum berakhir. Iya. Terima kasih Kak Gavi. Kagianya. Terima kasih Kak Mas Salsa. Ngomong pelan lah. Makanya ya, dengerin baik-baik. Saya rasa ini ngeledek ya.
Ya dulu aku kayak gitu guys, dulu ya. Jadi aku ceritain ya. Jadi dulu aku tuh modeling gitu kan. Terus aku tuh ke Jakarta karena modeling, lomba modeling. Terus aku tuh dulu dapat apa ya? Kayak dapat penghargaan. Jadi nggak menang sih, tapi dapat penghargaan apa ya? Best, I don't know, best performance or best, gak tau. Pokoknya aku dapat best itu lah, bestie. Aku dapat best itu. Dan itu menurut aku experience yang sangat tidak bisa aku lupakan, karena pas itu kayak deg-degan, terus berhari-hari juga kan. Terus kayak ada GR gitu. Terus kita kayak di satu camp. Terus kita ada lomba fotogenik juga. You're the best. Pas itu lomba fotogenik juga. Terus apa ya? Terus pas itu kita kayak kreasi pakai bajunya gitu. Misalnya ibarat kayak baju, misalnya baju JKT gitu kan, ada baju. Misalnya baju kaosnya. Kayak bisa ibarat baju kaos pajama dress gitu. Nah, kita desain semodel mungkin, terus kita kayak pakai celana pendek dan kayak terima kasih Kak Gavi. Dan kayak ya udah kayak modeling aja gitu. Terima kasih Kak Genta. Kelihatan banget dari poni emang. Kenapa sih? Biasa kan mode terus apa lagi ya? Pas itu pokoknya aku ingat banget aku pernah modeling nih. Aku pernah modeling, terus aku terjatuh, jadi kayak keserimpet gitu loh. Aku keserimpet. Terus kayak agak malu sih ya, tapi kayak ya udah kita harus bangkit lagi dong. Gak apa-apa. Tumben banget kalian menanyakan kabar aku, bukannya kalian bakal kayak menanyakan kabar karpet ya. Iya, show must go on, bener. Jadi ya udah habis keserimpet tetap aja gitu pede. Karpet aja. Terima kasih Kak Iyas, Mas batangnya. Tapi Hilsa gak patah. Kok bisa profesional? Nah, ini dia komen yang aku tunggu. Bercanda. Peace and love. Hilsa, dulu aku Hilsa seberapa ya? Aku lupa, antara aku kayak 5 cm atau 7. Tapi kayak aku jarang banget pakai 7. Nggak tahu ya, 7. Tapi kayak idealnya 5 km, 5 meter, 7 meter. Terserah kepercayaan masing-masing aja. Udah tinggi ya kan. Dulu aku jago banget pakai heels, sekarang aku nggak bisa tau. Bukan nggak bisa ya, tapi maksudnya kayak heels Nageki guys. Itu aku kayak takut jatuh banget. Kalian yang pernah menonton aku di Nageki, atau yang misalnya kayak beneran nonton itu di depan akunya, kan kayak gimana liatnya? Kalian merasakan yang aku rasakan gak? Nageki pakai. Kalian pernah kayak melihat aku kayak gitu? Ngeliat, nggak bermaksud, tapi kalau kesindir nggak bermaksud ya. Atau enggak Candy, enggak sih, tapi Candy nggak tinggi sih Candy. Masa aku merasakan, kan tadi dibilang ya yang nonton di depan bukan yang ngedance. Terima kasih Kak Yogi, Kak Kristinya. Mas tiba-tiba kamu di panggung dan membawakan Nageki.
Terima kasih Kak Gargir Gurger Gor Jemimanya. Oh iya ya, kalian lihat muka ya, gak lihat kaki lah, kalian aja lihat kaki. Aku dapet A terus. Amin, amin ya. Aku gak ngeledek, tadi tuh aku cuma nanya aja. Gak ada salahnya loh untuk bertanya. Terima kasih ke Aura Jemimanya. Lucu gak? Di tupai ini aja jauh ya dari kata tupai. Jangan itu dong, jangan memaksa dong. Memaksa apa ya? Terima kasih Kak Jeye bikinnya. Dia lucu, ya udah sih, aku nggak berharap aku dibilang lucu juga. Lucu nggak sih? Tapi aku merasa kayak dia tuh aneh, aneh, bukan aneh, tapi maksudnya kayak aku bingung kupingnya tuh mau diapain, giniin. Diikat apalah, masa diikat sih, diginiin, aneh nggak? Tapi ininya dikedepanin, muka aku yang imut tidak kelihatan dong. Kelinci ngantuk gitu telinganya, emang iya? Mutan jaketnya, ya udah sih. Segini, ini bukan kelinci. Telinganya kalau lemas, kalau kayak gini terus aku capek ya meganginnya. Terima kasih Kak Yuda Fireworks-nya. Kita udahlah. Udah gak sih? Kayak yang penting kalian semua tuh tahu ini tuh kelinci. Kayak nggak perlu kayak kelinci ngantuk atau apapun itu. Yang penting ini tuh kayak kelinci. Ya udahlah, ini tuh kayak gini. Ya. Tupai ini juga tupai. Enggak. Terima kasih Kak Ray. Sakit hati aku 5.000. Loh, jangan dong. Aku nggak marah-marah, itu aku excited. Tuh kan bingung aku ituinnya. Nah, jadi Valentino pink sama hijau. Coba setrika. Enggak, dia nggak kusut. Emang konsep teksturnya kayak gitu.
Terima kasih Kak J. Tuh gak sih guys, sekarang itu aku harus kayak gini tau. Harus kayak gini ya. Harus kayak gitu supaya terbiasa. Supaya terbiasa. Kalian nyadar gak? Supaya terbiasa harus digituin loh. Itu tipsnya ya. Tapi tau gak sih pas itu muncul di FYP aku anak kecil dikasihin cabe, terus bener pas gede tuh jadi kayak gitu. Terus aku kayak emang iya. Yang mulai ada apa sih, terima kasih Kak Fadil. Langsung pipi tuh gak tiba-tiba muncul kayak dalam sehari tiba-tiba muncul karena diinginkan, enggak, itu tuh emang udah dari lahir. Cuman selama ini dia tuh bersembunyi aja, tapi bukan berarti kayak aku tiba-tiba muncul. Nggak mungkin dong aku tiba-tiba muncul langsung pipinya. Sebenarnya sama seperti yang di koran. Yang di koran ya, soalnya nggak kelihatan ya, makanya yang di koran, aduh itu dalam banget, betul banget. Aku kayak kangen banget tau, terima kasih Kak Ray. Kayak aku pengen semuanya cepat. Pengen semuanya cepat. Tidak. Coba lihat langsung, kenapa sih? Nanti jadi makin jatuh cinta loh. Dia mau nanya penting, ya elah. Apalagi? Terima kasih Kak Aura. Tawanya. Kayaknya banyak deh. Sudah makmal sudah. Aku makan soto. Kalau jatuh cinta makin jatuh cinta. Kalau aku makan soto. Tadi kalian makan apa? Stop apa sih? Soto ayam, benar, soto ayam. Mau makan soto ayam. Ini ya, kalian harus tahu. Ini TMI, cuman aku kayak harus tahu aja, kan harus tahu ya. Pokoknya soto nggak pakai kecap, nggak pakai sambal, dan kuahnya dikit. Jadi nasinya nggak banyak gitu. Itu kesukaan aku. TMI, tapi kalau kalian mau tahu kesukaan aku ya. Kalau kalian mau mengenal aku ya, nah itu ya. Soto mah aku tim pakai kecap, aku enggak. Aku tim kuah dikit, no kecap, no sambal. Jadi nasinya jangan sampai banyak. Aku bisa buat roket guys. Terima kasih Kak David. Nggak kelihatan kan, harus lihat. Aku bisa buat roket. Terima kasih ke Fazila. Udah, giniin aja. Coba bintang gimana ya caranya ya? Pokoknya aku paling bisa coba buat roket guys. Tuh kayak gini ya bentukannya. Semuanya dong, biar aku salto. Ayo salto sekarang.
Jangan request lah. Aku nggak mau kalian takjub ntar lihat kejagoan aku dalam karet ini. Aku takut kalian takjub, jangan ya. Nanti kalian ini loh, apa sih? Kan emang selek itu. Tutorial ya di rumah ada. Apa sih? Jadi nih ya, 3 terus 2. Set, asik. Jadi roket guys, roket tuh ya. Itu mulu lah. Aku takut takjub lah. Kalau takjub gimana? Takjub gimana coba? Roket kayak gitu. Emang kayak gitu loh. Aku dari kecil kayak gitu, roketnya nggak pernah berubah. Dia mau keluar lagi cari orang. Mentang-mentang sekarang. Jago disuruh kasih. Sama nasi padang gimana sih? Itu berarti pakai nasi, pakai ayam pop tuh baru bisa buat itu. Kalau pakai roket ya, pakai karet gak bisa. Itu aku otodidak guys, otodidak. Terima kasih Kadek Dikduk dan Jemimanya. Terima kasih kalian. Otodidak ya, terus aku juga bisa kayak gini nih tuh, lihat deh. Bisa membuat getaran karet loh ya, kayak gini. Bintang gimana sih caranya? Nggak bisa loh aku bintang. Bisa, tapi takut ini aja. Coba lihat langsung pipi kamu. Nggak mau. Kenapa sih mau lihat? Bisa aja sarkasnya. Dia tuh harus dipaksa ya. Nah, itu baru bisa tuh. Harus dipaksa. Tuh baru bisa kalau dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Kencengin lagunya, kenapa sih? Berlatih terus. Iya, makasih ya. Aku juga berlatih terus nih. Berlatih terus. Tapi ini tuh kayak kecil banget. Tuh. Yang ini kan kayak lebih kelihatan. Kalau ini kayak kecil banget di sini. Aku nggak tahu ya ini tuh iya apa enggak. Tapi katanya iya, tapi nggak tahu. Susah deh mencari-cari. Ini apa enggak?
Udah muak. Muak. Terima kasih Kak Iyas Jemimanya. Yang ini aku bukan lah, iya tahu, iya tapi beda motif, beda motif, iya bener beda motif, beda varian ya. Jadi pertamanya ada ini, terus susah ya. Soalnya ini gak perlu dilatih. Gimana sih? Ya udah, nanti aku latih ya. Pokoknya kalian harus latih ya. Bakal kelihatan kalau misalnya kayak gini. Kalau ini kayak kelihatan tipis lah ya. Terima kasih Kadak Dikduk there. Satu aja jangan langsung. Gak satu, itu banyak. Oh itu banyak. Hai malam. Kadang aku bilang gua, aku belum ngantuk. lima. Coba dicari lagi ya. Kayaknya kalau dicari lagi gak ada sih. Terima kasih Kak M Jemimanya. Kalau dicari lagi gak bisa ya, udah ya. Nambah di jidat apa sih? Lucunya. Terima kasih Kak M Jemimanya. Cita-cita kamu namatin please iya bang. Cita-cita aku menamatkan semua pantai, jujur bener banget guys. Kamu juga emang ya belum tamat? Kayak belum deh. Aku udah berapa ya berarti? Gak tau aku Pak. Terima kasih Kak Yogi JKT48-nya. Thank you. Terima kasih Kak JY. Kalian suka ngeledek? Enggak, itu gak ngeledek. Kepingin sebagai warlock udah banyak banget woy di Lombok tuh. Kayaknya. Kalian tahu ya, aku tuh gak tahu tempat-tempat. Jujur. Kayak aku gak tahu. Masa kayak banyak banget. Terus tau gak sih aku mau buat ini. Guys, tuh kan di karena kalian tuh jangan nyuruh-nyuruh buat ini dok. Awas kena. Udah ya. Ini ulang ya. Itu guys, aku pengen buat itu. Stop nanyain mejanya kenapa. Udahlah. Udah ya. Mejanya nggak kenapa-kenapa ya. Kenapa dipukul? Orang mana coba memukul meja? Hati-hati kepentok nanti. Udah telat. Tuh kalian tadi nggak bilang hati-hati, jadinya udah kepentok. Harusnya bilang hati-hati dari tadi. Lanjut ya. Nah aku mau buat ini kan di pantai. Membuat itu ya di pantai.
Tapi anginnya kenceng banget. Banget. Itu udah dari draft aku, tapi banget anginnya tuh. Mana? Di draft aku. Emang kenapa kok? Jadinya mukanya tuh tertutup dan I cannot see my face. Kata Myra dia terpaksa manggil kamu Ci. Jujur aku nggak ada yang maksa sama dia buat manggil apapun itu, karena menurut aku panggilan tuh nggak terlalu penting, kayak isi dalam hati aja yang lebih penting. Papale sejak kapan aku nyuruh dia manggil Ci? Hello, kali aja unik gitu. Apa iya? Sakit hati. Iya, aku sakit hati banget karena ini terfitnah aku tuh. Pokoknya yang manggil aku Cece. Kata Myra kok gak manggil aku. Nah itu kan cuma just kidding. Yang manggil aku Cece, tapi sekarang udah berubah menjadi Cici. Tebak ya siapa? Jadi awalnya kayak Cece, terus berubah jadi Cici. Terus aku kayak, kok berubah sih? Merah nggak beneran. Oh iya. Lucu banget. Tebak siapa guys? BTW ya, sorry nih. Collab bos. Collab. Tebak siapa? Kalau kalian nggak tahu, kalian parah sih. Enggak sih, nggak parah nih. Kenapa parah? Kalau kalian tahu itu baru parah. Kalau kalian tahu parah, kalau nggak tahu nggak parah. Salah. Gini ya, gimana sih, kalian ntar aja lebih tua dari aku, masa panggil aku Cece? Kalian harus pikirnya tuh lurus. Masa? Yang mana apa sih Jemima manggil Jemima sendiri Cece? Gimana coba? Coba ya, ulang yuk, lagi. Bisa aja. Aduh. Cece Jemima manggil. Tebak siapa? Oh, no. I wish ya. Gak, bukan. Jawaban itu adalah terima kasih Kak Gergor. Aku senang sih karena kalian gak tahu. Jangan ya. Jadi pas itu dia tuh nanya mau dipanggil apa. Dengan pilihku jawab Cece. Udah tuh Cece, ngobrol Cece. Tiba-tiba kemarin dia ngechat nggak Cece lagi dan aku kecewa. Bagusan Ci, enggak Cece. Tapi ya udah. Kenapa? Mungkin karena kayak dari dulu kayak kalau misalnya di Lombok aku tuh biasanya panggil Cece kan. Jadi kayak kalau Ci itu aku merasa kayak it's weird, it's not me.
teteh. Jadi kita kebalik ya, siapa lagi ya? Emang iya. Pokoknya dia menjadi orang yang memanggil aku Cece. Kenalin ke dia malas. Cilang iya, ntar orang-orang yang punya langsung pipi jauh lebih besar kayak semuka-muka tersinggung loh. Dan gitu ya. Pas balik ke Lombok pakai tetap kamu aku apa saya situ. Saya kamu. Terima kasih Kak Fadil. Situ tuh kayak baku banget. Kayak situ udah makan. Saya kamu. Kenapa sih ya pokoknya jadi sama ya minta diajarin ice cream jatuh 2 kali. Minta diajarin sama siapa? Ini mah dicari mami. Emang iya? Mami? Mau tau apa? Iya. Tapi aku enggak. Saya kamu. Kemarin manggil pakai Seng. Masa ya aku manggil pakai Seng ya? Itu lucu gak sih? Hai Seng. Dan masa ada bilang dia jijik dengernya. Hello, no. Jadi kamu bicara sama teman kamu pakai kamu. Iya. Terima kasih Kak J ya setannya. Saya atap rumah beli tuh kan. Kenapa sih jujur Janggul, kenapa sih? Karena bagus gak sih? Enggak lah. Formal banget. Tapi jujur semua orang di Lombok tuh kayak emang manggilnya itu, maksudnya itu nggak formal gitu loh, emang kayak gitu. Guys, jadi ya sekarang blog aku cuma jadi 2 karena yang lain tuh pada longgar banget, jadinya kayak mengganggu aku gitu. Jadi aku cuma pakai 2 ini doang sama Tridatu. Enggak hilang, makanya dengarkan dengan baik-baik. Ngelak 10.000 enak aja 25. Oh, terus tuh gak sih ini cerita kemarin aku kayak pergi ke tempat nawar-penawar gitu kan. Aku suka banget sumpah. Aku semenjak di Thailand aku tuh suka banget menawar. Terus pokoknya kita menawar kan, dari 50 kita menawar jadi 40. Dia nggak ngasih. Terus ya udah deh kita bilang 45, nggak kasih. 49. Udah tetap nggak dapat. Kenapa ya selalu kayak gitu ya? Kayak sedih gitu loh. Hati sebagai hati penawar tuh sedih. Nawar cuma 1.000 bener. Nggak jago nawar. Udah dia tuh galak soalnya kan aku takut. Aku takut banget pas itu aja ya. Aku kayak mau nawar terus kayak dia tuh galak gitu, terus aku tuh jadi takut gitu mau nawarnya.
Terus jadi aku kabur, aku nggak jadi beli karena aku takut. Kamu langsung ngebahas aja. Dia nggak mau, dia 10 aja nggak mau. Enggak, aku nggak galak, aku introvert abis. Pokoknya kayak aku kayak aku pas gak dikasih aku langsung kayak iya, jadi mah ini introvert benar. Jadi mah tidak berani untuk menawar. Emang gak bakat. Lebih galak. Enggak, karena dia tuh udah kayak Judas gitu, yang kayak ini harganya berapa, ini ya, udah kayak gitu. Jadi kalau aku kayak sebelum nawar aja aku udah kayak I should go here. Kayak aku udah nggak cocok di sini. Mirip apa nih? Jadi aku udah kayak aku harus mengalah dan aku harus pergi dan mencari yang lain. Enggak, dia tuh mungkin sengaja supaya itu. Tapi tau gak sih, pas itu kemarin kita paksa harganya 65, udah 50 aja lah ya. Enggak, udah 5, udah 50 aja. Sini plastik. Kita kayak literally ke packing sendiri supaya dapet. Dan akhirnya bro menyerah. Jadi kayak bro, yaudahlah. Jadi kayak udah 50 aja lah. Terus kayak enggak, yaudah yang lain aja deh, jadi satu. Terus kayak yang lain jelek, nggak ada lagi, udah 50 aja ya. Terus dia langsung kayak ini 50 gitu, makasih ya. Kayak dia nerima uang tuh kayak iya kayak gitu, benar kayak gitu. Di rumah tuh lain jelek. Lagi dia tuh juru-juru yang lain tuh jelek, kayak gak ada. Kalau misalnya yang lain bagus, kita pasti beli yang lain. Tapi kenapa gak beli yang lain? Karena jelek. Terus dia tuh mungkin langsung kayak, hah, jelek, kayaknya aku gak bisa diginiin deh, kayaknya 50 itu sudah worth it, aku tidak bisa memaksa. Ya sudahlah, ini sudah rezeki, kita harus bersyukur, ini udah takdir. Dia kayak gitu. Aku kayak mau minta maaf gitu setelah pergi, tapi kayak gak jadi. Karena terlalu sadis, tapi cuma beli 15. Enggak sadis gak sih? Udah dipaksa malah dikata jelek. Enggak. Itu tuh emang trik ya. Gelang shaming. Hah? Gelang shaming? Lagi cosplay, ini nggak cosplay apa-apa, ini lagi kayak ya udah aja. Terima kasih Kak Reza. Terus tadi kemarin aku kan lagi kayak segini jadi bisa beli 3 segini. Terus kayak aku kan salah dengar gitu kan, ternyata segini harganya gitu kan. Habis itu kayak yang penjualnya, iya emang segitu harganya. Terus aku kayak, maafin aku berbuat salah, maafin aku takut. Aku langsung kayak aku nggak mau lagi melewati toko itu. Terus saya minta dia terus ya udahlah. Emang ada konsep ya, berbunyi. Minta maaf banget, harus banget. Iya, fase percobaan bener. Tapi aku gagal karena aku tidak berani.
Coba gimana kamu nawar di bahasa Thailand, tinggal kayak oh my god too pricey gitu aja tipsnya. Terus kayak pas itu inget banget Rili, dia tuh pakai bahasa dia sendiri, pokoknya akhirannya cup tapi nggak tahu apa, pokoknya kayak nah dia kayak pakai bahasa sendiri. Terus aku kayak emang itu kata-kata, terus dia kayak iya kali, dia literally kayak ngomong dengan bahasa dia sendiri yang kayaknya itu it's not even bahasa Thailand. Terus aku kayak percuma dia ngomong kayak gitu, kayak dia nggak ngerti juga. Tapi dia tuh sering banget kayak gitu, misalnya yang kayak terlalu murah nah terus pas terima kasih kayak nah terus kayak emang itu bahasa bener ya. Tapi aku sebagai kayak yang nggak tahu, ya udah aja. Iya bener. Tapi biar dikira warlock, iya kali ya. Kita kan kayak Thailand kan ada bagian daerah-daerahnya kan. Kita ceritanya daerah yang agak-agak selatan dikit, jadi bahasanya agak beda gitu. Nah, orang pakai bahasa, nah sebenarnya iya kan, harusnya pakai bahasa Mandarin aja, tapi aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Tapi pokoknya warlock banget. Ya kan emang ya. Habis banget too pricey. Aku kayak too pricey 50 bisa dari 100 50 di sekolah nggak belajar. Tapi aku tuh kayak bahasa Mandarin tuh ngerti gak sih, yang sekali pakai misalnya habis ujian udah aku lupa lagi, udah kayak udah langsung hilang dari otak, ngerti gak? Itu Mandarin, aku pada Mandarin. Terus sering banget kan dibuat drama. Itu bukan, kan kalau drama itu kan harusnya kayak ngomong bahasa Mandarin. Jadi buat drama kayak sebuah dialog cerita tentang sesuatu hal, misalnya belanja di mall atau belanja baju atau jadi dokter atau apapun itu, pakai kosakata yang ada, misalnya kayak minimal 30 kosakata Mandarin atau apa gitu. Maksudnya kayak ya jadi ada 30, terus harus pakai 30-30-nya, terus ditambahin sama bahasa-bahasa daily. Nah, itu tuh bukannya yang, ngerti gak sih, drama itu kan harusnya kayak komunikasi, bukannya aku komunikasi sama orang, tapi kayak lebih ke aku ngafalin skrip aja. Terus pas ditanya Indonesia aja nggak tahu, karena ya udah aku ngafalinnya Mandarinnya itu, jadi kayak ya udah nanya artinya nggak tahu gitu. Makanya sekarang sering dites gitu kan, makanya biasanya ya udah aku hafalin yang biasanya emang sering kayak ini kayaknya dites nih, ini kayak dicoba deh, ini kayaknya enggak sih, ini dicoba sih gitu. Jujur kayak sebenarnya ya ngafalinnya, pokoknya aku kayak ngafalin misalnya, pokoknya aku ngomong habis nih orang, habis nih orang ngomong, habis kegiatan ini ngomong, terus eye contact dulu, ini udah kelar belum sih ngomongnya gitu. Karena bisa kan ada kayak ada ininya kan, ngerti gak sih, ada actingnya, jadi kayak ada nah ini shit, nah itu kan ada gitunya kan, ada kayak zet, nah itu eye contact dulu, itu udah kelar belum sih lo ngomong, aku nggak ngerti artinya. Tapi cuma 2 kata, sumpah gak tahu banget apa ya. Aku kayak gak tahu Xiao Qian tahu, Wo Shao, terus apa lagi ya, nggak tahu lagi dah. Mau perkenalan kayak 我叫杰米玛，我喜欢茶。
冰茶，喝咖啡，喝苹果。 I don't know lagi. Artinya, halo, aku dipanggil Jemima. Aku suka teh dingin, es teh. Ya, sumpah gak tau deh. Aku taunya cuma Miao-Piao. 你们漂亮，我很漂亮，谢谢。 Lucu deh lah. Kok menghina nadanya gitu sih? Berarti menghina aku maksudnya. Coba Jepang, apa ya Jepang? Watashi wa. Terima kasih Kak Merlin. Watashi wa. Wata. Gak tau deh. Gak tau banget, sumpah gak pernah belajar ya. Watashi no namae wa. Oh iya pasti itu jadi Fatih at School ya. Sampai sebelum mulai aku kayak apa? Watashi no apa? Aku susah banget ngafalin itu. Terima kasih Kak Fatakul. Kita Inggris aja lah bisanya. Gak bisa bahasa Mandarin, gak bisa bahasa Jepang, bahasa Korea apalagi. Wancang hao. Kenapa sih mau dikencengin aksen British? Hello, gimana ya British? I don't know. Oke, mana aja gak bisa pakai Hokkien loh. Bahasa Jawa. Ya, terima kasih Kak Fadil. Bahasa Lombok. Ya. Terima kasih Kak Dodi konfetinya. Bahasa Sunda aku gak bisa lagi. Nah tuh, ya kan, tau gak sih Bapak, ya ini terakhir ya cerita. Aku sekarang itu tidur cepet banget guys, kayak jam 8 lah. Enggak deh, jam 10. Terima kasih ke Fadil. Jam 10, sumpah jam 10, mentok-mentok setengah 11 sekarang. Dan sekarang udah jam segini, tapi masih udah dua hari. Udah 2 hari. Jam 10 di sana kan jam, enggak, maksudnya pas aku di Jakarta. Aku harusnya jam 9 udah menyalahkan maksudnya. Bangun pagi, iya aku bangun pagi. Tapi tau gak sih,
Aku kayak, kan aku di pesawat dan di lain-lain tuh kayak leher aku gak enak banget ya. Misalnya di pesawat aku kayak gini, kayak gak enak gitu kan tidurnya, kayak pegel gitu. Gak bawa bantal leher, aku gak suka tau pakai bantal leher, kecuali kalau misalnya di kursi darurat aku suka. Tapi kalau misalnya enggak, aku gak suka pakai bantal leher, karena kayak kursinya kan tegak, terus kayak jadi makin tegang badannya, gak enak. Tapi kalau misalnya di kursi darurat itu kakinya tuh bisa selonjoran, jadi lebih enak. Oke, aku baca podium ya. Jadi yang ke-10 ada Kak M, terima kasih Kak M. Yang ke-9 ada Kak Fadil, terima kasih Kak Fadil. Yang ke-8 ada Kak Takachi, terima kasih Kak Takachi. Yang ke-7 ada Kak Gergor, terima kasih Kak. Yang ke-6 ada Kak Jeye, terima kasih Kak Jeye. Yang ke-5 ada Kak Gavi, terima kasih Kak Gavi. Yang ke-4 ada Kak Shandi, terima kasih Kak Shandi. Yang ke-3 ada Kak Jemima Khalid, terima kasih Kak Iyas. Yang kedua ada Kak Dakdikduk dan terima kasih Karian. Aku lupa ya, harus aku sebutin dulu ya. Dan yang ke-1 ada Kak Yogi, terima kasih Kak Yogi. Kayak harus stop gitu ya. Dadah. Oh, udahan lah. Tadi katanya, semua panas banget. Ups. Terima kasih Kak Nifsi. Tadi katanya harus tidur. Tapi guys, aku kan panasan ya. Aku panas-panasan di Lombok. Menurut kalian aku jadi pirang nggak? Katakan kalau misalnya panas-panasan itu kan kayak kamu gak mau. Katakan kalau misalnya panas-panasan itu kan jadi coklat kan. Ini aku jadi pirang gak sih rambutnya? Aku kayak kecewa. Aku kecewa. Karena aku berharap aku bisa menjadi pirang. Karena aku kan gini ya, bentar guys, cerita dulu. Karena ya aku kan kayak panas-panasan banget, terus kayak pokoknya sebanget itu, dan itu udah panas dan aku masih pakai kardigan karena aku kan takut panas. Takut gosong. Habis itu aku kayak udah berharap gitu dong, ini aku sama sepeda dengan angin gitu ya misalnya. Terus aku udah kayak di otak aku tuh kayak, ini aku jadi pirang nih gitu kan. Terus aku lihat-lihat kayak, lah sama aja, kayak nggak makin pirang gitu loh.
nggak mungkin pirang, padahal aku berharap. Oh iya, emang iya pirang banget, sumpah. Serius nih, harus diem di tempat lama, emang iya ya kan. Aku kayak pengen yang kayak coklat. Oke, udah ya guys, terima kasih ya, sudah malam, dadah. Kali kena cahaya pirang, semua orang juga gitu gak sih? Dadah, thank you guys, love you guys, terima kasih sudah menemani aku, sarangyo. Dadah, good night.